Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam yang ke-11 ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah, yang insyaallah sebentar lagi kita tutup dengan salat witir. Salawat dan salam selalu terhadiahkan ke Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata Allah Masya Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat, semoga kita sampai di masar. Bapak dan Ibu sedang taruh rahimakumullah, pada malam hari ini itu tepatnya malam ke-11. Seperti biasa imam kita sudah diganti. Jadi setiap kelipatan 10 imam kita diganti setiap malamnya. Jadi mungkin nanti jika ada bertanya kenapa iramanya berbeda, karena kita setiap malam ke-10 kita perubahan ganti imam. Alhamdulillah, malam ini kita terima infak dari keluarga Bapak Sahrir sekeluarga sebanyak Rp200.000. Untuk membuka kegiatan kita ini, kita dengarkan pembacaan Tafsirul Quran itu oleh anak-anak kita Arsifa. Untuk anak kita Arsifa, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walan nabluwanakum bi syai'in minal qafi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada anak kita Asyifa. Bapak Ibu, itu tadi penampilan
fungsinya melatih mental anak-anak kita. Jadi bagi ada anak bapak ibu yang ingin tampil, silahkan hubungi Garin Masjid, karena setiap penampil ini sudah ada donaturnya tiap malam. Jadi sampai malam ke-30 sudah ada dananya. Ada seorang bapak kita menginfakkan sampai malam terakhir. Jadi silahkan daftarkan saja. Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan khatam rohani yang disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Dr. Nus Haji Alimi. Pada Pak Ustaz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anzilna munzilan mubarakan wa rahmah wa anta khairul munazilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, pertama kita aturkan ucapan puji dan syukur kepada Allah karena Allah masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat-nikmat itu kita tidak terlarang, tidak terhalang oleh hujan turun.
Dengan nikmat itu kita hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka mencari pertama keredaan dari Allah, yang kedua mencari keselamatan dalam kehidupan dunia yang fana dan dunia akhirat kelak nantinya. Beriringan dengan itu kita mohon kepada Allah semoga Allah sampaikan selawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang kami cintai, sebagai judul pengajian kita pada malam ini itu di dalam bahasa Minangnya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada arti. Saya ulang sekali lagi, mana mau mencatat anak-anak kami, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada arti. Penyesalan itu Bapak dan Ibu biasanya terjadi setelah selesai cita-cita dan keinginan. Ada kalanya penyesalan itu di saat kita di dunia tapi masih bisa dibantu oleh orang. Yang paling parahnya ketika menyesal di saat menghadapi sakratul maut. Yang kedua, yang paling parahnya lagi dari sakratul maut, penyesalan di alam barzah atau alam kubur. Ayat yang kita baca tadi Bapak dan Ibu adalah surat Al-Munafikun, persisnya ayat ke-9 dan ayat ke-10. Bunyi ayat sudah kita bacakan tadi. Peringatan Allah kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah, bersedekahlah Anda, bantulah fakir miskin di saat-saat rezeki sudah diberikan oleh Allah, tidak keseluruhannya, hanya bagian kecil. Sebelum datang maut, ketika maut sudah datang, orang lupa untuk berinfak, untuk bersedekah, maka timbul penyesalan yang luar biasa. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan cabut waktu dulu, tolong kasih kesempatan ya Allah sedikit aja. Fa asaddaqah, aku mau bersedekah dulu. Duitku masih ada tersimpan di bank, harta masih banyak yang tertinggal. Aku mau sedekah ya Allah. Aku baru mau berbuat soleh lagi ya Allah, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dikatakan oleh Allah dalam ayat berikutnya, wala yu'akhirullah, Allah sekali-kali tidak akan memberikan tangguh terhadap manusia yang sudah ditentukan waktunya. Ajalnya sudah datang. Sekalipun darah yang akan dikeluarkan oleh air mata, mata mengeluarkan air darah, meneteskan darah untuk meminta kepada Allah, ya Allah tolong, tunggu dulu aku mau sedekah. Apa kata Allah? Tidak bisa, waktunya sudah sampai. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dulu itu kan sudah saya sampaikan, sudah saya ceritakan tentang amal-amal. Bapak dan Ibu, timbul masalah, siapa yang sudah mati kemudian merasakan hidup kembali, bagaimana penderitaan sakit mautnya itu. Dari sekian banyak Nabi Allah dan pada Rasulullah
hanya satu Nabi yang merasakan sakit menderitanya mati itu kemudian dia dihidupkan oleh Allah kembali. Hanya satu Nabi Idris. Ketika ditanya oleh orang kepada Idris, wahai Idris, bagaimana sakitnya maut itu? Kata beliau, tak obatnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Untuk itu Bapak dan Ibu, mumpung di bulan yang penuh dengan rahmat, mumpung di bulan yang penuh dengan maghfirah, mari kita bersama-sama menyediakan taska kita masing-masing, tabungan surga kampung akhirat. Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan manusia di saat dia berada di alam barzakh atau dalam alam kubur, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hamim Sajadah yang berbunyi, Alam tara walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mayat sudah dibaringkan di lubang lahat, ditutup dengan papan sembilan, kemudian orang bergotong royong untuk menimbun. Ketika dia sudah berada di pertengahan kuburan itu, mulai terasa. Pertama adalah kesempitan. Karena di alam barzakh itu, dalam alam lubang lahat itu Bapak dan Ibu, kita tidak bisa namanya untuk duduk. Jangankan untuk duduk, untuk bersimpuh sudah bisa. Untuk menoleh kiri ke kanan pun susah. Begitu sempit. Panasnya jangan dihitung lagi. Kalau dalam kehidupan dunia yang panah ini Bapak dan Ibu, paling tinggi suhu udara 550 derajat Celcius, itu pun terjadi hanya di Mekah Al-Mukarramah. Di awal dah terjadi musim itu Pak, musim panen tak ada, musim dingin tak ada. Nikmat yang paling besar sebenarnya bagi umat Islam di bumi Indonesia. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, ketika berada di dalam alam barzakh itu sempitnya luar biasa, gelapnya luar biasa, panasnya juga luar biasa. Maka ketika dia sudah merasakan seperti itu, dia berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia kembali. Lain pernah Bapak mendengar orang dalam hati bagi ibu ke dunia balik. Bapak Ibu, lain. Tidak, itu adalah tempat yang terakhir. Karena itu tempat yang terakhir, apa katanya, ya Allah, balikkan kami mau beramal soleh lagi. Kami yang berpikir, ya Allah. Kiranya Bapak dan Ibu, ketika manusia sedang masuk kepada alam barzakh, baru dia sadar sepenuh keyakinan. Tapi selagi masih dalam kehidupan dunia, dia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Untuk itu Bapak dan Ibu, bagaimana caranya untuk melapangkan alam barzakh itu, alam kubur itu? Bagaimana caranya untuk memberikan cahaya di alam kubur itu? Bagaimana caranya untuk mendapatkan keamanan, ketenangan di dalam alam barzakh itu? Kita kembali kepada petunjuk Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini apa itu